perubahan yang terjadi yang kami rasakan dari yang kami lakukan itu, kami merasa kami merasakan bahagia dalam belajar gitu ya, senang belajarnya. Karena apa? Karena kami bisa belajar sama-sama dalam komunitas belajar. Komunitas belajar kami terus ramai dan percakapannya selalu mengalir, selalu ada yang kami obrolkan, selalu ada yang kami perbincangkan gitu ya, baik itu permasalahan di kelas, baik itu tentang apa solusi yang ditemukan pada PMM, baik itu perubahan yang terjadi itu jadi bahan obrolan yang kami obrolkan santai di kegiatan komunitas belajar di sekolah gitu ya. Nah, kemudian juga guru dapat belajar pelatihan di PM itu sesuai kebutuhan gitu ya, nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu dipaksa-paksa gitu ya. Artinya karena guru butuh untuk memberikan solusi pada masalah yang ada di kelas, maka dia perlu nih cari inspirasi, cari cara untuk memberikan solusi pada masalahnya, dan itu adalah kebutuhan belajarnya. Dan ini membuat apa senang belajarnya gurunya karena merasakan ini yang dia cari gitu ya selama ini untuk memberikan solusi pada masalah di kelas. Nah, karena apa namanya hasil belajar dari PM itu langsung memberikan manfaat, langsung memberikan solusi pada masalah di kelas, yang tentunya guru itu langsung merasakan manfaat dari dampak belajar di PMM. Oh, ternyata aku belajar tentang disiplin positif, ternyata ini loh apa namanya manfaatnya. Oh, ternyata bisa loh anak-anak bisa sadar disiplin dengan cara ini. Aku baru tahu loh. Ya, ini oh ternyata apa namanya luar biasa apa modul di PMM ini bisa memberikan solusi ternyata, dan ini langsung dirasakan manfaatnya oleh guru karena langsung memberikan apa solusi pada permasalahan. Dan kemudian kami juga senang karena kegiatan belajar kami itu terdokumentasi dan itu jadi buletin, jadi media cerita gitu ya, yang mungkin ini bisa kami dengan bangga ceritakan dan kami dengan bangga sebar kepada teman-teman guru secara gratis. Teman guru kami bagikan buletin cerita kami gitu ya. Nah, kemudian dari situ juga perubahan yang terjadi di kelas, belajar kami itu ternyata berdampak pada kelas, bukan hanya menunaikan kewajiban atas perintah daripada dinas atau perintah dari kementerian, tapi ternyata yang kami lakukan itu berdampak pada solusi pembelajaran di kelas gitu ya. Itu yang mungkin perubahan yang kami juga rasakan. Karena apa? Karena di samping kami belajar menonton materi belajar DPMM, kami dapat laboratorium belajar, kami punya lab belajar, kami dapat wadah untuk mencoba hasil belajar kami di kelas kami. Dan itu sebagai laboratorium belajar loh, untuk dari sebagai praktik belajar dari PMM gitu ya. Dan ternyata ini memberikan manfaat kepada kelas gitu ya. Nah, kemudian juga eh, guru ya pasti bisa memberikan solusi pada permasalahan pembelajaran di kelas, meskipun solusi itu ya mungkin apa eh, ukurannya bermacam-macam ya. Ada yang hanya sedikit perubahannya, ada yang mungkin perubahannya sangat total gitu ya, sangat memberikan solusi 100%. Tapi kami merasakan itu dari perubahan-perubahan yang ada itu adalah pembelajaran yang kami rasakan yang luar biasa gitu ya. Meskipun tantangan-tantangan permasalahan di kelas itu selalu ada, nggak mungkin itu langsung apa namanya langsung memberikan solusi yang apa langsung manjur gitu ya. Dan begitu kami menemukan solusi itu belum begitu manjur, kami coba lagi, terus mencoba lagi, dan itu adalah pengalaman belajar yang kami rasakan gitu ya. Nah, itu adalah bentuk perubahan dari pengalaman yang kami lakukan belajar di PMM ini. Nah, ini adalah contoh bulletin praktik baik yang kami terbitkan. Kami menerbitkan apa namanya pada edisi pertama itu ada
11 cerita praktik baik gitu ya. Ada 11 guru yang menuliskan cerita gitu ya. Dan ini merupakan bentuk cerita yang bisa kami ceritakan, dan ini ternyata begitu kami sebarkan buletin ini kepada guru-guru, kepada teman-teman guru yang lain, dan kami merasakan testimoni, bahkan komentar-komentar yang positif ya dari teman-teman guru. Artinya luar biasa nih cerita dari teman-teman guru di SMPN 24, sangat menginspirasi dan ini bisa ditiru gitu ya. Dan ini pun cerita yang kami tuliskan pun itu sederhana dan mudah dibaca gitu ya. Dan ini sangat nyaman dibaca karena cerita ini berdasarkan apa namanya pengalaman yang betul-betul nyata gitu ya. Meskipun apa kalimat-kalimat yang kami tuliskan itu juga mungkin tidak sesuai dengan kaidah bahasanya, atau mungkin ada typonya, ada yang salah ketik juga. Tapi kami bangga ini bisa tersampaikan kepada teman-teman guru lain gitu ya, dari praktik belajar kami dari PMM ini gitu ya. Nah, di sini apa namanya ada Ibu Misdawansi, guru PKN yang menceritakan tentang apa namanya memberikan solusi pada permasalahan di kelasnya, bagaimana beliau mendengar suara hati murid untuk kelas yang bahagia. Hanya bagaimana menciptakan suasana kelas yang bahagia dengan memberdayakan suara-suara dari murid gitu ya, dari hasil belajar yang beliau temukan di platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini juga ada Ibu Mahmudah. Beliau mencoba belajar tentang menggunakan praktek pembelajaran, membuat pelajar yang menyenangkan dengan media kartu sederhana. Dan ini apa terceritakan sampai ada perubahan yang terjadi di kelas gitu ya. Dan ini kami rasakan manfaatnya luar biasa pengalaman belajar kami ini. Uh, Mbak Agustina, kalau boleh tahu berapa waktu yang tersedia lagi buat saya? Masih ada 20 menit, Bapak. Oke, masih ada 20 menit ya, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, eh, ini merupakan praktik baik yang kami lakukan, yang tentunya kami merasakan PMM ini memberikan sesuatu yang luar biasa, pengalaman belajar yang luar biasa gitu ya, yang tentunya ini sebelumnya kami belum menemukan apa namanya sesuatu gitu ya. Artinya sebelumnya kami belum menemukan nih contoh-contoh ataupun buku-buku ataupun teori pembelajaran yang tentunya bisa kami gunakan untuk memberikan solusi pada permasalahan di kelas kami. Dan ini tentunya apa namanya, dan ini bisa kami dapatkan secara gratis gitu ya, secara nyaman dan secara apa namanya kapanpun dan dimanapun gitu ya. Dan ini dalam satu genggaman, dalam media gawai yang ini bisa kami akses di mana saja gitu ya, dan ini terus berkembang gitu ya, media belajar yang ada di PMM ini terus berkembang, dan ini tentunya apa namanya media pembelajaran terus bertambah, dan ini kami merasakan ini sesuatu yang luar biasa nih dari PMM ini, yang tentunya hal yang luar biasa ini kami rasakan, kami temukan manfaatnya dengan kemerdekaan belajar gitu ya. Dengan kemerdekaan kami mencoba, dengan kemerdekaan kami bercerita gitu ya. Artinya ketika belajar di PMM ini menjadi sesuatu yang merdeka, ketika kami belajar itu tidak diburu-buru waktu, tidak disuruh-suruh, tidak dipaksa-paksa, artinya tidak karena diperintah atasan, tidak karena perintah instruksi untuk mengejar centangan, tidak karena untuk mendapatkan sertifikat aja, tapi kami belajar ini untuk memberikan dampak kepada kelas kami. Kami belajar untuk memberikan solusi pada kelas kami. Dan ini tentunya ini yang kami dapatkan, yang kami rasakan sebagai hal yang luar biasa gitu yang kami dapatkan. Yang mungkin ini yang mahal harganya.
ini kami dapatkan hanya dengan kemerdekaan belajar, gitu ya. Dan tentunya platform ini yang mungkin namanya saja adalah platform Merdeka Mengajar. Ini butuh kemerdekaan untuk menggunakan ini. Ini nggak bisa belajar ini diburu-buru. Oh, guru harus menyelesaikan 5 topik dalam satu semester. Nggak bisa. Guru jadi nggak merdeka. Guru menjadi terpaksa. Jadi guru menjadi terburu-buru. Nggak ada kebutuhan belajarnya di situ. Karena dia belajar hanya berdasarkan paksaan. Tapi ketika guru belajar berdasarkan kebutuhan, karena belajar karena ada permasalahan di kelas, belajar karena ingin memberikan solusi kepada murid-muridnya, dan disitulah kebutuhan guru untuk belajar. Sehingga ketika dia mencari kebutuhan belajarnya di PMM, pastinya PM ini akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa, akan menjadi teman yang akan sangat membantu bagi guru, karena dia menyediakan kebutuhan guru gitu ya. Dan ini sekali lagi Bapak Ibu, kemerdekaan belajar ini tentunya bisa didapatkan guru karena guru tahu akan rasa empati kepada murid gitu ya. Artinya yang kita pelajari di PMM, yang kita cari itu adalah bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk guru, bukan untuk menambah karir, bukan untuk menaik pangkat. Kalau niat kita belajar hanya untuk mendapatkan sertifikat, kalau hanya untuk mendapatkan karir, kalau hanya untuk mendapatkan pangkat, maka manfaat itu begitu tidak terasa, sangat tidak terasa, hanya untuk pribadi. Tapi ketika kita belajar dari PMM itu adalah untuk murid-murid kita, untuk memberikan solusi kepada permasalahan di kelas, untuk memberikan layanan terbaik bagi murid-murid kita, untuk memberikan sesuatu hal yang berbeda bagi murid-murid kita, sehingga yang kita berikan, yang kita cari di PMM itu akan luar biasa manfaatnya terasa gitu ya. Kita akan merasa terus haus akan belajar. Karena apa? Kita merasakan kesenangan belajar. Kenapa? Yang kita dapatkan dari belajar di PMM itu memberikan manfaat kepada anak-anak kita, memberikan manfaat kepada murid-murid kita, memberikan solusi pada permasalahan di sekolah kita. Itu adalah kesenangan yang luar biasa. Itu yang perlu kita rasakan sebagai rasa manfaat belajar dari PMM ini. Kalau kita belum bisa merasakan manfaat itu, belum bisa menikmati rasa kesenangan akan dampak keberhasilan itu, saya merasa dan saya percaya kita tidak akan pernah merasakan kesenangan belajar di PMM. Kita akan terus merasa terpaksa, kita akan merasa terbebani, kita akan terus merasa uh, ini tidak bermanfaat buat diriku gitu, karena kita pikir hanya untuk egoisme kita sendiri, hanya untuk diri sendiri. Ketika kita berpikir untuk diri sendiri, kita merasa ini nggak ada manfaatnya buat diriku, dan kalau untuk diri kita mungkin hanya sedikit yang bisa didapat manfaatnya. Tapi ketika manfaat ini yang kita cari itu bukan untuk diri kita, tapi untuk murid-murid kita, untuk kelas kita, yang tentunya ini akan membuat kita haus akan belajar. Kita akan merasa selalu kurang apa yang kita buka di PMM. Kita akan selalu cari, begitu ada topik baru, begitu ada hal baru, kita akan selalu cari, karena itu kita merasa itu kebutuhan kita untuk memberikan yang terbaik buat murid-murid kita. Nah, itu yang perlu kita bangun bersama, mindset belajarnya untuk membangun kemerdekaan belajar di platform Merdeka Mengajar ini.
Dan ini Bapak Ibu, ini butuh waktu. Dan ini nggak bisa diburu-buru. Dan ini nggak bisa dipaksakan. Kita manusia itu punya keunikan masing-masing. Nggak bisa disamaratakan. Tempo belajar ini pada setiap kita itu berbeda-beda, tidak sama. Kalau saya mungkin belajar satu topik itu mampunya hanya dalam 6 bulan gitu ya. Belajar, nonton, coba di kelas, kemudian gagal lagi, coba lagi, sehingga berhasil. Nah itu adalah mungkin saya merasa 6 bulan baru bisa saya menyelesaikan satu topik. Tapi saya mungkin percaya ada Bapak Ibu yang mungkin punya tempo yang lebih cepat. Mungkin Bapak Ibu punya tempo dalam 1 bulan mampu gitu ya menyelesaikan pembelajarannya, berapa mendapatkan makna dalam 1 bulan. Kemudian juga ada teman-teman yang lain mungkin merasa ada 1 tahun baru tempo belajarnya. Dan ini tentunya nggak bisa disamaratakan, nggak bisa diburu-buru. Kita butuh waktu. Beri waktu yang leluasa bagi guru untuk belajar. Karena belajar itu perlu mencoba. Belajar itu nggak hanya membaca, belajar itu nggak hanya menonton, belajar itu nggak hanya mendengar, belajar butuh mencoba, belajar butuh berefleksi, belajar butuh gagal, belajar butuh menemukan keberhasilan setelah kegagalan. Dan ini butuh waktu, nggak bisa dipaksakan. Dan ini eh, Kemendikbud sudah menerbitkan surat edaran Dirjen GTK untuk mengingatkan kita tentang PMM ini. Yang mungkin Bapak Ibu bisa googling, bisa cari di Google tentang surat edaran yang baru terbit dari Dirjen GTK tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang menegaskan bahwa PMM ini bukan pekerjaan administrasi tambahan. Artinya bukan administrasi guru, bukan kewajiban guru PMM ini. Ini bukan sesuatu yang harus dibebankan kepada guru. Budir surat edarannya sudah menegaskan bahwa untuk belajar di Vetor PMM ini guru bebas dengan sukarela belajar dengan tanpa tenggat waktu. Silahkan belajar dengan nyaman, mau 1 bulan, mau 1 semester, mau 1 tahun, mau 5 tahun, silahkan gunakan tanpa tenggat waktu. Fitur pilihannya juga tidak wajib seperti fitur pelatihan mandiri itu tidak wajib bagi guru ya. Fitur komunitas juga tidak wajib. Kemudian bukti karya juga tidak wajib. Refleksi kompetensi juga tidak wajib. Itu adalah fitur yang silahkan guru mau gunakan jika butuhkan. Atau mungkin ini bukan tuntutan atau beban guru. Nah, fitur yang diharuskan memang ini adalah kebutuhan untuk pengelolaan kinerja guru, yaitu adalah fitur pengelolaan kinerja. Karena ini kebutuhan untuk akuntabilitas kinerja, untuk evaluasi kinerja, dan ini merupakan fitur yang diharuskan. Hanya satu fitur yang diharuskan dalam PMM bagi guru, yaitu adalah fitur pengelolaan kinerja. Hanya ini yang diharuskan, diwajibkan bagi guru untuk menggunakannya, untuk menyelesaikannya. Yang tentunya ini bisa digunakan guru untuk membantu mengisi sasaran kinerjanya jadi lebih praktis dan efektif. Dan ini juga tidak diharuskan bagi guru non-ASN, hanya ASN yang diharuskan. Nah, maka dari itu mari kita gunakan PMM ini semerdeka mungkin, senyaman mungkin untuk kita untuk belajar, untuk melayani murid-murid kita, gitu ya. Dan yuk kita menjadi guru yang merdeka dengan platform Merdeka Mengajar. Oke, mungkin sampai di sini mungkin kayaknya cukup ya.